Oke, kita akan melakukan tutorial bagaimana cara masang config GameX, Malak GameX. Nah, di sini pertama kita download aplikasinya dan pakainya. Jika udah, masuk langsung ke aplikasi. Nah, kita mulai dari awal dulu, kita hapus dulu lognya. Nah, begini tampilan awalnya kan. Nah, di sini ini aplikasi tanpa isi ibaratnya toko tanpa isi kedai gitu. Nah, kita untuk lanjut ke selanjutnya, nanti akan saya kirimkan filenya ke file yang kalau di sini namanya config kepanjangan nggak tahu lah apa namanya, konfigurator mungkin. Nah, di sini kita cari confignya yang sesuai yang saya gunakan, yang tidak memalak kuota flash. Kuota GameX yang sudah dibeli itu biasanya mendapatkan kuota flash sebanyak 1 GB dan YouTube 1,5 GB. Nah, di sini kita cari config-nya. Kalau config-nya dikirim di WhatsApp, biasanya letaknya di WhatsApp dan di WhatsApp dokumen. Kalau kita download, biasanya di tempat download. Nah, config yang saya gunakan ini ada berbagai macam-macam. Nah, kan saya tadi menyuruh untuk mendownload 2 aplikasi. Untuk aplikasi pertama, HTTP Injector menggunakan kode EHI, seperti halnya PDF. Kode belakangnya .pdf, seperti dokumen kode belakangnya .docs dan lain-lainnya. Dan ini kodenya untuk biar terbaca aplikasinya ini .ehi. Ini EHI ini buat HTTP Injector yang light, seperti FB Lite, HTTP Injector Lite ada juga, tapi ini tidak bisa digunakan di aplikasi ini, tapi cuman terbaca karena dia berada di kakak gitu. Nah, ini kalau nggak salah ini config yang saya gunakan. Nah, langkah selanjutnya, jika kita sudah mengisi kedai kita, isi barangnya, kita harus ada pemiliknya gitu, identitasnya. Nah, di sini kita untuk sebagian beberapa config ada yang sudah ada identitasnya, ada yang tidak ada identitasnya. Nah, jika tidak ada identitasnya, kita sendirilah yang akan mengisinya. Di sini ada beberapa macam tempat mengisi identitas, seperti di untuk mempercepat video saya akan carikan saja identitasnya. Di sini ada berbagai macam-macam, seperti di sshstores.net, ada juga di portal SSH, di mana lagi ya, di Ocean, SSH Ocean, Speed SSH, apa lagi ya, iya cukup itu dulu, Speed SSH, Fast SSH. Nah, di sini saya akan menggunakan SSH dari Speed SSH yang sudah biasa saya gunakan. Ini saya gunakan sebelumnya, di mana saya simpan kemarin. Nah, di sini kita salin sesuai yang ada di untuk hostnya OSIP ini, kita salin yang ini msg2ssl.speedssh.com. sg2 ini Singapura, server Singapura yang 2, SSL di jenisnya SSL, jenis SSL speedssh.com. Nah, di sini ini kita memakai SSL. Ada juga yang namanya untuk port sini 443, ada juga namanya SSH, ada juga namanya SSL. Nah, itu berbeda, itu tergantung confignya, tergantung orang buat confignya dia memakai apa. Kalau ini support untuk SSL dan SSH, port untuk SSL 4433.
Nah, untuk username-nya speed SSH lu mau gua, password pukul anjing. Nah, sini speed ssh.com, lu mau gua, oke. Passwordnya sendiri pukul anjing. Nah, kita coba apakah mau atau tidak. Aduh, kenapa terfresh lagi? Udah keisi jadi nggak? Oke, keisi, tetap keisi. Di sini tekan mulai. Oh ya, itu data dulu. Oke, tunggu beberapa detik. Oke, kita coba mulai. Di sini akan ada tulisan connect. Nah, tanda connect itu ada tulisan terhubung dan VPN connect seperti yang di atas. VPN connect terhubung. Nah, saya pernah memakai config ini, file config ini, no DC gitu, disconnect selama 15 jam turut. Ada beberapa config yang memang itu sering DC gitu, sering apa namanya itu, sering disconnect dia. Ini sudah terhubung, tapi karena jaringan kurang bagus dan IP-nya tidak mendukung, mungkin bisa kita refresh lagi. Cara merefreshnya kita tekan aja mode pesawat untuk mencari IP lain supaya cocok dengan config-nya gitu. Nah, config ini juga tergantung pada SSH-nya ini, tergantung ini bagus apa kencang atau enggak ya. Nah, ini kita dapat IP berapa nih? Dapat IP 10.69. Kalau yang tadi IP-nya 10.2. Oke, kita coba buka YouTube. Biasanya ini kencang. Ini karena jaringan di rumah jelek. Ya, harap dimaklumilah. Di kamar jelek, lagi record di kamar. Nah, mungkin sekian tutorialnya. Udah connect nih. Oh iya, udah connect. Mungkin nah ini kayaknya salahnya di SSH-nya nih. Kemarin saya nggak menggunakan SSH ini, nggak yang ini sama server, tapi kayaknya udah banyak orang yang pakai, soalnya disebar di grup gitu. Bisa saya pakai yang ini dia tadi, tapi saya lupa passwordnya apa, anjir lah. Pokoknya segitu dulu lah. Kalau untuk KPN tunnel sama aja. Jika gunanya KPN tunnel, saran saya pakai ini, HTTP injector nih. Tapi KPN tunnel enak juga kok. Tapi misalnya HTTP injector ini disconnect nanti dan susah connectnya, kita pakai KPN tunnel. Caranya sama aja. Kita cari opsi config, import, kita akan masukkan filenya, cari filenya, kita masukkan, tekan mulai. Ini mungkin karena ini bisa nih. Oh no, nggak bisa, karena kita lagi pakai yang di ini. Kita hapus dulu. Nah, ini tanda connectnya dong. Kalau di tidak, tunggu dulu. Ini karena bertabrakan dengan HTTP injector nih. Tunggu dulu, masa ya ingin menambah dulu. Nah, ini connect nih. Tanda connectnya itu tidak ada tanda connect sih, tapi ada tulisan VPN di atas, berarti sudah connect. Kita coba buka YouTube.
Kalau memang ya masih tetap bisa, berarti memang jaringan bisa. Nah ini memang masalahnya di SSH nya nanti. Nah ini connect. Oke sekian, tapi saran saya tuh ya di antara dua tuh bagus, sama-sama bagus, tapi saya mungkin lebih enak makainya di HI mungkin. Tapi sekarang SSH nya tuh udah kan beda, kayaknya udah banyak yang pakai, kayak di gangbang gitu banyak yang pakai, jadi ya lemot lah. Oke sekian dulu tutorialnya.